Wa anjalna hadida fihi ba'sun sadidun wa manafi'u linnas. Dan aku turunkan besi yang di dalamnya mempunyai kekuatan yang maha dahsyat, yang bermanfaat bagi manusia. Akhir-akhir ini seringkali ada pandangan yang membias terhadap budaya perkerisan, seolah-olah keris adalah suatu benda yang dipuja. Tolong tunjukkan di surat mana, di ayat mana, ayat berapa bahwa keris itu adalah musyrik atau syirik. Seringkali kita menjumpai bilah keris dihias dengan ornamentik kaligrafi yang demikian indah yang mencerminkan tentang ajaran-ajaran Islam. Kemudian ketika Anda memotong-motong keris, menggergaji keris, Anda apa tidak pernah memikirkan bahwa ada kata-kata bijak yang mengatakan hubbul waton minal iman. Sudah semestinya keris kita dudukkan sebagai satu karya cipta budaya yang syarat koridor makna nilai untuk terus kita lestarikan sesuai dengan kebutuhan zaman. Salam seni dan budaya, salam Indonesia. Saya Basuki Teguh Yuwono, selaku akademisi dan peneliti budaya perkerisan, dan saya adalah pelaku aktif dalam budaya perkerisan Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya mencoba memberikan satu pandangan keberadaan keris dalam nilai-nilai keagamaan dan spiritual masyarakat Nusantara. Akhir-akhir ini kita menjumpai banyak oknum-oknum atau kelompok-kelompok kecil dari masyarakat yang tidak mendudukkan budaya perkerisan sebagaimana mestinya. Pada awal mulanya, keris sebagai karya puncak budaya dalam bidang seni tempa logam, syarat koridor makna nilai yang menanamkan nilai-nilai spiritual dan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ketika kemudian keris dihias sedemikian rupa dengan elemen-elemen dan ornamentik-ornamentik indah yang mencerminkan nilai-nilai agama dan spiritual. Bagi agama Hindu, keris seringkali didudukkan adanya figur-figur dewa-dewa yang mencerminkan agama Hindu. Demikian juga bagi umat Muslim. Seringkali kita menjumpai bilah keris dihias dengan ornamentik kaligrafi yang demikian indah yang mencerminkan tentang ajaran-ajaran Islam. Demikian juga bagi masyarakat Buddha, masyarakat Nasrani, dan masyarakat-masyarakat penganut keharingan ataupun kepercayaan agama lokal di Indonesia. Keris merupakan bahasa visual atau bahasa ungkap, di mana nilai-nilai agama dan kepercayaan yang begitu universal, yang begitu kompleks, dan begitu rumit, mencoba diterjemahkan secara sederhana, tidak vulgar, dan dikemas dengan indah, sehingga mudah ditangkap, mudah dikomunikasikan, dan terpatri dalam alam pikiran dan diterjemahkan dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, keris dengan sangat substansi menghantarkan pemiliknya, menghantarkan masyarakat pendukungnya untuk senantiasa arif, bijaksana, dan memiliki moral dan mental peradaban tinggi. Ada kata-kata bijak yang mengatakan hubbul waton minal iman. Bahkan ada peribahasa lebih tegas mengatakan idza fahadat dhahaban tajidhu min jadidin fi alami jawharatin. Kalau engkau kehilangan emas, di tukang perhiasan emas masih bisa kau dapatkan. Idza fahadat habiban nasitahu ba'da amin au amaini. Kalau engkau kehilangan seorang kekasih, setahun, 2 tahun mungkin engkau bisa melupakan. Wa idza fahadat watonaka aina tajidhu min jadidin. Tapi kalau engkau kehilangan jati dirimu dan budayamu, di mana engkau akan mendapatkan negerimu yang baru. Mengapa saya tertarik kuliah di program studi keris? Keris merupakan bagian dari budaya masyarakat Nusantara, sehingga Saya ingin
Saya ingin melihat lebih dalam lagi Dari perspektif ilmu pengetahuan, mengapa keris begitu penting bagi masyarakat Indonesia. Keberadaan keris yang tidak pernah lepas di dalam agama dan kepercayaan agama lokal di Nusantara mendudukkan berbagai ungkapan yang sangat jelas. Duung manjing warongko, warongko kamanjingan duung, jumbuing kaulolan Gusti, di mana ketika bilah keris merasuk pada warangka dan warangka kemasukan bilah keris mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan, tentunya sesuai dengan perspektif dari masyarakat pengampunya. Di sisi yang lain, keris bagi masyarakat Nusantara didudukkan secara substansial atas visi misi hidup yang dilandasi atas agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu, ada ungkapan, pantang bagi masyarakat Nusantara khususnya adalah masyarakat Jawa, jangan pernah engkau goda istrinya, jangan pernah engkau lecehkan anaknya, dan jangan pernah engkau cacat kerisnya. Karena mencacat keris atau menghina keris sama dengan menghina kepercayaan, sama dengan menghina identitas, sama dengan merendahkan harkat dan martabat pemiliknya. Ungkapan ini sangat mendasar bahwa keris tidak pernah bisa lepas dari agama dan kepercayaan dari pemiliknya. Bagi masyarakat Nusantara khususnya adalah masyarakat Jawa, Bali, Lombok, Madura, dan lain sebagainya, dengan sangat gamblang menjelaskan bahwa keris adalah simbol kesempurnaan hidup, bahwa seorang laki-laki harus memiliki rasa tanggung jawab tinggi yang digambarkan sebuah keris. Oleh karena itu, tidak mengherankan kemudian ketika keris didudukkan seolah-olah mewakili dirinya sebagai manusia. Keris diberi sandangan atau diberi baju, bukan disebut sebagai wadah. Keris dibersihkan sedemikian rupa yang dikenal dengan istilah dijamasi. Ujung sebuah keris disebut dengan istilah tutukan yang sangat tajam agar manusia pemiliknya hati-hati di dalam bertutur kata. Keris digambarkan selalu condong yang menggambarkan bahwa manusia harus senantiasa menembah, bersyukur kepada Tuhannya, dan senantiasa menyadari keberadaannya sebagai hamba Tuhan. Keris juga digambarkan dibuat dari batu meteorit yang jatuh dari langit yang dicampur dengan biji besi dari perut bumi, yang menggambarkan bahwa penyatuan dari sang Kholik dengan hambanya. Di situ merupakan hakikat dan pemahaman masyarakat Nusantara mendudukkan keberadaan Tuhannya. Keris tidak menjauhkan pada Tuhannya, tapi justru keris mendekatkan hambanya kepada Tuhannya. Ini bisa dilihat ketika proses pembuatan keris. Keris ditempa berulang-ulang, namanya diwasuh, dibersihkan dari kotoran, supaya keris bersih atau besi bakal keris bersih dari kotoran, sehingga dinamakan besi yang bersih itu adalah besi tapisaning gebakan. Besi yang sudah bersih, manusia ini sindiran pada manusia. Hendaknya manusia ini seperti keris yang tapisaning gebakan, yang bersih, yang tidak mudah terbakar, tidak mudah diurup-urup. Manusia seperti itu. Bahkan di dalam konsep pemahaman tasawuf pun dikatakan, man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal jati dirinya, dia sudah otomatis mengenal Tuhannya. Melihat kebudayaan, khususnya adalah keris, harus dilihat dari perspektif masyarakat pengampunya. Oleh karena itu, dapat dilihat nilai-nilai dan arti penting sebuah keris itu bagi masyarakat pengampunya. Dan tentunya kita harus melihat kebudayaan itu berdasarkan konteksnya, agar kemudian tidak terjadi pembiasan dan pendangkalan untuk melihat satu karya budaya yang begitu adiluhung bagi masyarakat Nusantara ini. Keris sebagai karya cipta budaya yang tidak pernah lepas dari nilai-nilai agama dan spiritual bagi masyarakat Nusantara, dengan sangat jelas tertera di dalam berbagai manuskrip dan karya sastra lainnya. Dharma Kepandian menjelaskan bahwa latar belakang penciptaan keris dari pemilihan hari, tempat, bahan, kemudian empu pembuatnya, dan berbagai sarana kelengkapan lainnya
tidak pernah lepas dari ajaran agama Hindu, karena pada masa itu agama Hindu sedang berkembang di Nusantara. Kitab Centini menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa berbagai tipologi keris yang dikenal dengan istilah dapur, di mana di dalamnya terdapat berbagai rerincikan yang menyertainya, itu tidak pernah lepas dari nilai-nilai ajaran agama Islam ketika berlangsung pada era Kasunanan Surakarta. Demikian juga bagi masyarakat penganut agama lokal di Nusantara, dengan sangat jelas mendudukkan keris sebagai bagian dari karya budaya yang sangat substansial menggambarkan manunggaling kawulolan Gusti, di mana secara substansi dasar keberadaan manusia di bumi ini adalah sebagai bagian dari dunia antara untuk menyatu dengan Tuhannya. Akhir-akhir ini, seringkali ada pandangan yang membias terhadap budaya perkerisan, seolah-olah keris adalah suatu benda yang dipuja. Kami contohkan dalam adab atau etika mencabut keris, di mana keris dicabut dengan cara ditarik sarungnya, bahwa ini adalah penggambaran sebagai hamba Tuhan, kemudian ditaruh di samping telinga agar kita itu mau mendengar, ditaruh di atas kening sebagai satu penggambaran kita terus senantiasa mengedepankan pemikiran, kemudian diamati dengan sangat teliti dengan cara dipandang, dan kemudian baru diamati secara cermat. Di sini mengajarkan bahwa kita sebagai hamba Tuhan harus dengan teliti di dalam mendengar, melihat, dan berpikir, harus senantiasa berdasarkan kaidah-kaidah ketuhanan itu sendiri. Oleh karena itu, adab di dalam mencabut keris seperti ini bukan memuja keris. Di sisi yang lain adalah simbol menghormati empu pembuatnya, tapi di sisi lain dengan sangat halus, sederhana, dan tidak vulgar sebagai satu penggambaran agar manusia pemiliknya ini menjiwai betul sebagai hamba Tuhannya.